Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja seperti biasanya saya tidak akan banyak berbasa-basi karena memang saya orangnya tidak suka berbasa-basi. Langsung saja saya akan memperlihatkan perbedaan sambungan yang memakai tudung dan sambungan yang tidak memakai tudung. Kita langsung saja melihat hasilnya. Ini kita langsung saja. Nah, kita melihat sambungan yang saya lakukan pada hari dan tanggal yang sama. Ini sambungan ini tidak memakai tudung. Kita lihat. Nah, ini hampir 1 bulan baru muncul sedikit saja mata tunasnya. Walaupun saya melakukan penyambungan, biasanya saya selalu memakai ini. Walaupun yang memakai tudung dan yang tidak memakai tudung, saya biasanya memakai alat perangsang tunas seperti ini. Tetapi walaupun sama-sama memakai zat perangsang tunas atau zat anti jamur, ada perbedaan yang mencolok antara yang tidak memakai tudung dengan yang memakai tudung. Biasanya saya melakukan penyambungan itu sering saya buat seperti ini untuk melindungi dia dari terpan terik matahari. Tapi ini sengaja tidak saya pasang tudungnya, saya buat sebagai bahan pembuktian untuk kita bersama-sama. Ini baru keluar mata tunas yang tidak memakai tudung. Kemudian juga yang ini yang juga tidak memakai tudung. Bagaimana? Nah, hanya baru mengeluarkan mata tunas juga. Ini sambungan 2 entres. Baru mengeluarkan mata tunas. Ini saya lakukan penyambungan pada hari yang sama, tanggalnya yang sama. Kemudian untuk yang sebelahnya, kita langsung saja ke sebelahnya yang memakai tudung. Ini. Nah, ini tudungnya sudah mati. Sudah kita lepas saja. Ini saya jadikan sebagai tudungnya. Nah, ini sebelum dilepas kita lihat. Nah, ini. Nah, kelihatan ini. Nah, sudah mengeluarkan daun. Nah, jadi daunnya sudah kelihatan seperti ini. Yang memakai tudung ini ya. Ini yang memakai tudung. Kemudian kita yang ke sebelahnya, yang di sana. Nah, itu yang sana. Mari kita ke sana, yang memakai tudung juga. Ya, bagaimana hasilnya? Nah, ini sudah mengeluarkan mata tunas agak besar, lebih besar dari yang tadi, tapi lebih kecil dari yang baru saja ya. Walaupun ini dikasih tudung, tapi masih agak kecil mata tunasnya. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Ini yang memakai tudung. Kemudian kita ke yang sebelahnya. Ini tidak memakai tudung. Nah, masih kecil juga. Mata tunasnya masih kecil juga. Mungkin bisa dilihat. Ini karena banyak sekali butiran air, bisa dilihat. Nah, kecil ini. Mata tunasnya masih kecil, yang tidak memakai tudung. Padahal penyambungannya sama, pada hari yang sama saya lakukan ini. Dan kita yang ke sebelahnya. Sebelahnya lagi. Ini juga yang memakai tudung. Tudungnya sudah mati ini, sudah menghitam. Nah, ini di bawahnya. Di bawahnya. Nah, ini malahan sudah daunnya sudah menimbulkan daun yang besar. Nah, udah kita lebih baik kita lepas saja ini talinya. Nah, yang ini pakai tudung, tapi sungkupnya tidak usah kita lepas dulu, kita biarkan dulu. Kita biarkan dulu. Ini yang memakai tudung. Terjadi perbedaan yang sangat mencolok ya, yang pakai tudung dengan yang tidak pakai tudung. Kita lihat lagi yang ke sebelahnya, yang pakai tudung juga. Kita lepas dulu tudungnya, atau kita biarkan saja di sini tudungnya. Nah, ini sudah kelihatan daunnya juga. Daunnya sudah kelihatan, sudah sangat nyata. Ini yang pakai tudung. Lebih baik kita lepas saja ini talinya. Kita lepas, tapi sungkupnya belum kita lepas sungkupnya, biarkan dulu. Nah, talinya kita lepas. Dan kita yang ke sebelahnya. Sebelahnya. Nih, tidak pakai tudung juga. Nah, malahan baru keluar sedikit saja mata tunasnya. Yang tidak pakai tudung. Ini yang tidak pakai tudung. Kemudian kita periksa juga yang ini yang memakai tudung. Nah, ini bukan hanya tudung biasa ya. Tanda hanya ini jadikan tudung. Tidak begitu kelihatan. Nah, sudah. Tapi masih agak kecil juga ya. Saya agak kecil juga. Walaupun pakai tudung ini agak kecil keluarnya. Kemudian yang sebelahnya ini tidak pakai tudung. Nah, malahan juga belum ada. Oh, baru sedikit. Baru kelihatan sedikit sekali, kecil sekali ini. Nah, jadi ya, sama-sama kita telah menyaksikan
walaupun kita melakukan penyambungan pada hari dan tanggal yang sama, akan tetapi ada perbedaan antara yang memakai tudung dan yang tidak memakai tudung. Di mana yang memakai tudung itu lebih terlihat agak cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan yang tidak memakai tudung. Mungkin ada di antara kita yang kurang mengerti atau kurang memahami mengapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok seperti itu. Padahal cara penyambungan dan hari serta tanggal penyambungannya tetap pada hari dan tanggal yang sama. Juga sama-sama memakai fitohormon, sama-sama memakai zat perangsang tumbuh seperti ini. Yang memakai tudung kita pakai alat ini, yang tidak memakai tudung juga kita memakai alat ini. Untuk penjelasannya saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sekalian. Namun sebelum saya menjelaskan, seperti biasanya bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe dulu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan kopi yang tumbuh di bawah pohon jengkol ini. Nah, sekarang saya berada di bawah pohon jengkol. Kita lihat kopi yang berada di bawah pohon jengkol ini rata-rata semuanya membungkuk keluar. Ini batang jengkolnya. Kemudian kopinya membungkuk keluar seperti ini, keluar ke arah luar dahan pohon jengkol. Nah, kemudian yang sebelahnya itu dia membungkuk ke arah luar. Kemudian yang ini, pokoknya di sekelilingan, di sekitar pohon jengkol ini dia membungkuk semua. Itu nah, membungkuk semua. Kita semua tahu dengan fenomena ini, kita semua tahu bahwa setiap yang tumbuh di bawah naungan atau dimanapun tempatnya, tumbuhan itu seperti kopi ini akan selalu condong kepada ke arah sinar atau ke arah matahari yang sinarnya agak terang. Seperti halnya dengan kopi ini. Walaupun kita tahu tanaman kopi selalu akan condong kepada arah yang mempunyai sinar yang cukup, akan tetapi kita mungkin sebagian kita belum mengetahui mengapa hal itu terjadi. Akan ada hubungannya dengan penyambungan kita yang memakai tudung dan yang tidak memakai tudung. Terus apa hubungannya dengan sambungan yang memakai tudung? Sehingga yang memakai tudung itu cepat keluar tunasnya dan cepat juga perpanjangannya. Sekarang saya akan menjelaskan. Seperti yang sering saya sebutkan pada konten-konten atau pada video-video yang lainnya itu, bahwa di tumbuhan ini, pada kopi ini terdapat hormon yang namanya hormon auksin. Hormon auksin itu yang bekerja pada pucuk-pucuk kopi seperti ini, atau di ujung-ujungnya seperti ini, yang bersifat apikal atau selalu berusaha memperpanjang ke atas. Itu sifat, salah satu sifat auksin itu. Jadi dia berada di ujung-ujung ini. Namun si auksin yang saya sebut sebagai fitohormon auksin itu akan terhambat apabila terkena paparan sinar matahari. Semakin banyak sinar matahari yang memapar bagian tumbuhan ini, misalnya dari sebelah sini atau dari sebelah sini, maka yang terkena sinar matahari ini akan terhambat. Jadi pekerjaan auksin itu akan terhambat apabila terkena paparan sinar matahari. Sedangkan yang sebelahnya tidak terkena paparan sinar matahari, dia akan selalu bekerja dengan maksimal. Itu sifat dari hormon auksin itu. Seperti pada kopi ini itu batang jengkolnya. Nah, itu batang jengkol. Kemudian kita ke sini. Nah, dia menjauh dari batang jengkol ini karena jengkol ini menaungi batang kopi ini, sehingga yang bagian sebelah sininya terlalu sedikit kena sinar matahari. Nah, jadi yang terlalu sedikit kena sinar matahari ini, saya contohkan yang masih berdiri seperti ini. Nah, ini karena dia masih kecil ya, masih berdiri seperti ini. Yang sebelah sininya, yang sebelah bagian kiri ini, sebelah yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian yang sebelah kanan ini terkena sinar matahari. Nah, ini nanti setelah dia semakin hari semakin tinggi, yang terkena matahari bagian kanan ini, jadi auksinnya akan terhambat, bekerja tidak maksimal. Kemudian yang sebelah kiri, yang sebelah sini, auksinnya karena tidak terkena paparan sinar matahari, dia tetap akan bekerja sangat maksimal. Itu yang sebelah kiri. Ingat ya, yang sebelah kiri, karena pohon jengkolnya dari sebelah sana, itu dari sebelah kiri. Nah, tuh. Jadi dia selalu bekerja dengan maksimal. Sedangkan yang ini apabila dia mendapatkan sinar, terutama sinar matahari, auksinnya bekerja tidak maksimal atau akan terhambat. Nah, jadi karena dia terhambat, yang fitohormon yang menjalar di bagian tanaman ini terhambat. Bukan tidak bekerja, terhambat. Yang terkena paparan sinar matahari ya. Yang terkena paparan sinar matahari itu dari yang sebelah kanan ini terhambat. Tetapi yang sebelah kiri ini, yang tidak terkena paparan sinar matahari, dia akan selalu memanjang. Bisa kita bayangkan. Yang sebelah kiri memanjang, sedangkan yang sebelah kanan ini memanjang hanya sedikit. Pertumbuhannya lambat sekali pertumbuhannya. Karena ini lambat sekali dia,
Jadi agak pendek yang sebelah sinar matahari ini. Maka dia nanti akan terjadi pembengkokan seperti ini. Dia mengarah ke matahari. Nah, ini bukan keinginan si kopi ini mengarah ke matahari. Karena hormon auksin ini yang terhambat di sebelah matahari ini karena dia pendek yang sebelah sini. Jadi dia akan condong ke sini seperti pada indukannya ini. Indukannya ini kan sudah condong ke sini. Nah, sudah condong ke sana. Karena dia tidak mendapat sinar matahari yang sebelah kiri ini. Karena dilindungi oleh pohon jengkol ini. Nah, semua kita tahu kan, setiap ada tumbuhan yang tumbuhnya di tempat yang teduh, tentu saja dia akan mengarah ke mana sumber datangnya cahaya. Jadi dia itu bukan mencari cahaya, karena yang sebelah cahaya itu auksinnya terhambat. Nah, yang sebelah sini, fitohormon yang disebut auksin itu terhambat. Nah, mungkin bisa kita dipahami kan? Setiap yang terkena paparan sinar matahari, berarti fitohormon yang bernama auksin itu akan terhambat dalam dia bekerja. Nah, itu apa hubungannya dengan sambungan yang memakai tudung dengan sambungan yang tidak memakai tudung? Seperti tadi kan, sudah saya jelaskan, sudah kita pahami bersama-sama bahwa si fitohormon yang namanya auksin itu akan terhambat apabila terkena paparan sinar matahari. Nah, jadi saya lanjutkan dengan yang sambungan yang di depan kita ini. Nah, ini karena tidak memakai tudung, jadi dia terkena pagi hari terkena paparan sinar matahari, sore terkena, apalagi siang hari ya, dari pagi hingga siang dia terkena sinar paparan matahari. Jadi walaupun dia tidak mati ini, nah tidak mati, baru mengeluarkan bakal tunas. Padahal ini saya lakukan penyambungan pada hari yang sama dan tanggal yang sama dengan yang kita review tadi. Nah, karena dia terlalu sering mendapatkan sinar matahari, maka fitohormon yang nama auksin tadi kurang maksimal bekerja pada sambungan ini. Maka dia terhambat untuk menimbulkan tunasnya. Walaupun sebenarnya bukan pekerjaan si auksin itu yang menimbulkan tunas. Bukan pekerjaan si auksin yang menimbulkan tunas. Tapi pekerjaan sitokonin dan giberlin yang bekerja untuk memecah sel yang ada di pohon kopi ini. Tetapi untuk pemanjangan dilakukan oleh auksin. Makanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, auksin itu tidak bekerja maksimal apabila sering terkena paparan sinar matahari. Nah, maka apabila kita melakukan tudung seperti ini misalnya, kita ikat. Nah, tapi yang seperti ini masih kelihatan ya. Walaupun ada matahari di sebelah timur, dia terkena dari sebelah sini. Sebelah barat, dia terkena sebelah sini. Seperti yang ini. Nah, ini yang kita pakai tudung seperti yang ini. Dia tudungnya sangat aktif. Walaupun sudah lama dia tidak layu. Karena memang masih menempel di batangnya ini. Nih. Nah, ini kita lakukan penyambungan pada hari yang sama juga. Ini lebih besar dari yang tadi. Tumbuh tunasnya ini lebih besar dari yang tadi. Sudah saatnya kita melepaskan ikatannya. Tapi tudungnya, cukupnya belum kita lepas. Kita biarkan dulu. Nah, ini fungsi tudungnya ini tadi. Begini tadi. Nah, dia melindungi terkena matahari yang berlebihan. Atau terlindung dari paparan sinar matahari. Bukan hanya melindungi dia supaya tidak tersengat matahari saja ini. Nah, salah satunya itu untuk melindungi dari sengatan matahari supaya entresnya tidak layu, juga jadikan sebagai pengaktif fitohormon yang bernama auksin. Sehingga hormon auksin itu bekerja sangat maksimal dalam keadaan tidak terkena paparan matahari seperti ini. Nah, yang lebih bagusnya lagi setelah kita pasang tudung ini, kita pasang juga yang ini. Ini lebih bagus. Umpamanya kita ikat seperti ini. Ini akan lebih bagus. Jadi lebih kecil kemungkinan dia akan terkena sinar matahari, terpapar sinar matahari yang berlebihan. Nah, jadi ini kita sama-sama telah membuktikan. Kalaupun Anda ingin membuktikan, mungkin Anda anggap saya ini hanya berasumsi, silakan buktikan sendiri, silakan praktikkan sendiri ini. Jadi silakan praktikkan di kebun kita masing-masing. Bagaimana? Silakan dibuktikan. Karena saya untuk membuat konten ini biasanya saya perlu pembuktian dulu. Ini sudah sering saya buktikan, makanya saya berani membuatkan kontennya. Karena saya juga tidak ingin kalau diprotes tidak beralasan. Jadi saya rasa tidak ada alasan yang bisa membantah ini ya. Nah, jadi untuk Anda supaya Anda jangan terlalu percaya lebih cepat, silakan buktikan sendiri ya. Walaupun sebenarnya tidak memakai tudung ini juga bisa hidup seperti tadi yang kita saksikan bersama-sama. Dan yang pakai tudung ini juga ada yang pertumbuhannya agak terlambat. Tadi kan sudah dua kita menemui pertumbuhannya seperti pertumbuhan normalnya. Kan tapi yang saya praktekkan ini sudah terbukti lebih banyak yang memakai tudung ini pertumbuhannya lebih cepat daripada yang tidak memakai tudung. Itunya makanya saya berani membuktikan. Nah, jadi ada juga yang memakai tudung tetapi pertumbuhannya agak normal-normal saja. Tidak seperti tidak semuanya yang seperti ini. Nah, untuk itu
lebih jelasnya atau untuk lebih yakinnya, buktikan saja sendiri. Nah, kita sama-sama membuktikan sendiri, bisa kita melihat hasilnya sendiri. Kita lakukan penyambungan pada hari yang sama, pada tanggal yang sama. Ada yang kita pakai tudung, ada yang tidak pakai tudung seperti ini. Nah, terus kita melakukan pengecekan mana yang lebih cepat pertumbuhannya, lebih panjang pertumbuhannya. Nanti kita akan sama-sama tahu setelah kita membuktikan sama-sama. Nah, saya kira itu saja. Terlalu panjang penjelasannya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.